Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin berbahagia dan para pemirsa di TV dimanapun berada. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka niscaya Allah akan menjadikan bagimu sikap furqan, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan mengampunimu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Wa'id, dan ingatlah tatkala yamkuru bikal ladina kafaru, orang-orang kafir membuat makar atau tipu daya untuk engkau, liyusbituka, supaya mereka menangkapmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Wa yamkurun, mereka merancang tipu daya, wa yamkurullah, dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang merancang tipu daya. Wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami sungguh telah mendengarnya. Lau nasya'u, jika kami menghendaki, laqulna mithla hadza, kami juga akan bisa mengatakan seperti ini. In hadza illa asatirul awalin, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Setelah dijelaskan pada ayat yang lalu bahwa harta benda dan anak-anak adalah fitnah, ujian. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun azim, bahwa di sisi Allah adalah pahala yang maha agung. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing ya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk memiliki sikap furqan, sikap tegas, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang halal dengan yang haram, membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan mana milik sendiri, pribadi, dan mana yang milik negara. Ini namanya sikap furqan. Sikap furqan ini merupakan salah satu buah dari takwa. Jadi kalau kita lihat urutannya di situ, pertama iman, kedua takwa, ketiga furqan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa,
yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan sikap furqan. Jadi orang yang beriman mewujudkan imannya itu dalam bentuk ketakwaan. Nah, hasil dari takwa itu salah satunya adalah furqan. Takwa dari kata waqa, yaqi, wiqayah, artinya memelihara diri, ya, memelihara. Kita memelihara diri kita dari segala sesuatu yang bisa mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Afif Abdul Fattah At-Tabarah dalam bukunya Ruhuddin Al-Islami, takwa itu adalah ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi wa idrarun li ghairihi. Seseorang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya, dan juga menjaga dirinya dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat untuk dirinya dan mudarat juga untuk orang lain. Bagaimana cara kita memelihara diri kita dari kemarahan, kemurkaan Allah? Yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau Allah memberikan perintah tidak kita kerjakan, bisa mengundang kemarahan Allah. Kalau Allah melarang tapi terus saja kita kerjakan, juga bisa mengundang kemarahan Allah. Nah, supaya kita bisa terpelihara dari kemarahan Allah itu, ya kita kerjakan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Maka sebagian ulama mendefinisikan takwa itu dengan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya, terutama dalam ayat 177 dan juga surat-surat yang lain, dijelaskan bahwa takwa itu paduan antara iman, Islam dan ihsan. Jadi kita memadukan dalam diri kita, ya, secara integral antara tiga aspek ini: iman, Islam dan ihsan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, maka kita harus menjadi mukmin plus muslim plus muhsin, ya. Mukmin, muslim, muhsin. Mukmin saja tanpa muslim tidak bisa. Enggak mungkin orang mengaku sebagai mukmin tapi tidak melaksanakan ajaran Islam. Muhsin saja tanpa mukmin juga tidak mungkin. Orang melakukan kerja sosial, advokasi, bantu orang miskin, bantu anak jalanan, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah, hanya atas nama kemanusiaan semata. Sibuk dalam kegiatan-kegiatan sosial tapi tidak sholat, ya, tidak bisa. Tapi sebaliknya tidak bisa juga orang cuma berkhayal saja, menyatakan dia mukmin, iman saya kuat, tapi tidak sholat, nggak mungkin. Itu namanya tamanni, angan-angan kosong. Nabi mengatakan laisal imanu bitamanni, iman itu bukan angan-angan kosong. Tapi bisa juga orang beriman, rajin sholat, berjemaah di masjid, bahkan mungkin tambah juga dengan salat-salat qabliyah, ba'diyah, nawafil, tatawu,
pergi haji umrah 3 kali setahun. Tapi tetangganya kelaparan, dia diam saja. Anak-anak tetangga pada putus sekolah karena nggak ada biaya, dia diam saja. Tidak peduli dengan orang-orang miskin, termasuk yang paling dekat dengan rumahnya. Nah, itu berarti dia pengen menjadi muslim tapi tidak muhsin. Jadi harus tiga-tiganya, mukmin, muslim dan muhsin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'adihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, di awal disebut al-birru, tapi di ujungnya at-taqwa. Laisal birra, tidak dinamai kebaikan atau kebajikan. Engkau menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Kan tetapi kebaikan itu satu, barang siapa yang beriman dengan Allah, dengan para malaikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menginfakkan hartanya. Wa atal mala ala hubbihi, yang dia sukai, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Berarti disebut yang pertama iman, yang kedua ihsan. Kemudian yang ketiga wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, itu Islam. Wal mufuna bi adim idza ahadu, mereka menepati janji kalau berjanji, ihsan lagi. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba', mereka sabar, ihsan lagi. Jadi ganti-ganti disebut iman, Islam, ihsan. Lalu ditutup ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang yang benar. Sadaqu fi imanihim wa sadaqu fi islamihim wa sadaqu fi ihsanihim. Benar iman mereka, benar Islam mereka, dan benar pula ihsan mereka. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, gitu. Ada dua istilah, kalau ditulis berdekatan ya, dia berbeda. Syai'ani, ada dua hal. Idza istama'a iftaraqa, kalau berkumpul berpecah. Wa idza iftaraqa, kalau berpecah, istama'a, berkumpul. Enggak ada hubungannya dengan partai politik ini. Ya. Ini maksudnya hanya dari segi bahasa saja. Kalau ada dua kata, dua istilah digandeng dekat-dekat, artinya berbeda. Tapi kalau dua istilah itu ditempatkan terpisah, artinya satu. Contohnya at-taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi antara birri dan takwa dekat. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa. Nah, karena ditulis berdekatan, artinya berbeda. Al-birru lebih umum. Kita boleh tolong menolong dengan siapa saja, tidak peduli agamanya. Tapi at-taqwa lebih khusus, hanya tolong menolong sesama muslim. Tapi di dalam Al-Baqarah 177 dipisahkan, di awal satu, di ujung satu. Laisal birra an tuwallu. Nah, di ujungnya baru ulaika humul muttaqun. Maka dia menjadi satu.